Akimanarha Ratu Naga Puspa. Nah, terus kemudian diteruskan di abad 14 itu oleh Pajajaran. Burak Pajajaran. Jadi ini mengalami 3 masa kerajaan ya? 3 masa. Makan Ali sama Surya itu bukan hanya 17 ternyata. Lebih dari ratus, mungkin lebih dari ribuan Ya. Sebuah ruang dimensi. Dan di mana ruang dimensi itu kita masuk ke dalam ruang dimensi tersebut. Dan di dalam ruang dimensi tersebut ada rahasia di balik rahasia. Dan kita tidak akan menunjukkan posisinya di mana. Baik. Itu karena memang itu kalau kita beritahukan takut disalahgunakan. Baik, sahabat Lemira, alhamdulillah kini kita sudah sampai di lokasi tujuan kita di komplek pemakaman 17 ya. Alhamdulillah ini kita sudah didampingi oleh beberapa tokoh. Tak lupa kita pertama mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kang Fajri, kepada Mbak Usup sama Bapak Wawan yang menyempatkan waktu untuk mengantar kita ke tempat yang luar biasa. Kenapa luar biasa teman-teman? Karena kita baru mengunjungi sebuah tempat yang dimana dalam satu area tempat ini dipenuhi oleh benar-benar makam semua teman-teman. Jadi tidak ada space yang kosong, benar-benar di samping kiri dan kanan kita pada saat berjalan itu makam teman-teman. Nah kita ngobrol-ngobrol aja sedikit. Boleh diceritakan terlebih dahulu, mungkin bisa dijawab oleh Kang Usup atau Abah atau Bapak, silahkan. Bagaimana sih ceritanya makam atau komplek pemakaman ini bisa ditemukan? Mangga Wilujeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, pertama kali area pemakaman ini ditemukan itu sebenarnya sudah jauh lebih lama. Dari zaman era Mr. Vanderhout, Mr. Parhut, ya sudah ditemukan dari zaman Belanda. Ya, hanya saja ditutup dan diperkenalkan kepada masyarakat itu hanya komplek 17 atau makam 17. Dan masyarakat sendiri pun ketika bahasa 17 itu berpikiran hanya berasumsi ada 17 makam. Betul kan Pak? Ada 17 makam. Dan setelah kita menemukan yang tadi kita jelajahi di area Punden, tongkatnya kita temukan dan kita diarahkan untuk naik ke pemakaman ini. Nah disinilah kita menemukan bukan hanya 17 makam, tapi ribuan makam yang tertutup ilalang dan juga tertutup dedaunan. Dan setelah kita bersihkan ternyata Masya Allah tidak butuh waktu sebentar untuk membersihkannya. Gitu. Karena bukan hanya area kompleks seperti di sini, tapi ada beberapa lokasi. Jadi bukannya di sini ada masih banyak lokasi yang masih tertutup ya? Masih banyak lokasi yang tertutup. Masya Allah ya. Dan ini memang energinya pas begitu kita pertama datang juga teman-teman luar biasa ya. Begitu kita masuk ini sudah dimensinya sudah beda dengan tadi pada saat kita sebelum menanjak ke tangga. Begitu masuk ke sini dimensinya sudah beda. Sudah auranya sudah lain Pak, sudah lain dengan tempat yang tadi kita pertama baru datang. Di sini sudah lain. Dan boleh nggak kami bertanya sedikit, ini kan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Kuta Tanggahan. Betul. Termasuk Punden yang tadi kita kunjungi ya Bah ya. Betul. Apakah ini bisa disebut pemakaman sekian banyak ini adalah rakyat-rakyat dari kerajaan Kuta Tanggahan Kang? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu karena tidak mungkin kalau hanya keluarga besar kerajaan. Nah, karena jumlahnya melebihi ribuan. Betul. Ya, jumlah yang begitu banyaknya tidak mungkin hanya keluarga dari kerajaan. Dan banyak dari Kuta Tanggahan, rakyat Kuta Tanggahan yang kemudian berganti masa, berganti bantu oleh Raden Jayabenda dari kerajaan Talaga dengan Sunan Tungkilaku Jayasugi, Akimanarha Ratu Naga Puspa. Nah, terus kemudian diteruskan di abad 14 itu oleh Pajajaran. Burak Pajajaran. Jadi ini mengalami 3 masa kerajaan ya? 3 masa. Dari mulai Kuta Tanggahan, Kerajaan Talaga, sama Pajajaran ya? Wah luar biasa teman-teman. Dan ini untuk nisan-nisan yang ada di sini tidak berubah dari pas awal ditemukan ya? Dari awal ditemukan seperti yang di bawah yang belum dibersihkan. Iya. Seperti itu masih tetap. Oh, baik. Utuh.
Adapun yang kita bersihkan hanya jalannya jalan-jalannya saja. Dan ini pun ada sebagian yang sudah bersih itu oleh rekan-rekan yang berziarah. Nah, beliau-beliau yang datang berziarah ataupun bertirakat, Baik, ya alhamdulillah membantu. baik, baik. Nah berikutnya boleh nggak kami tahu di sini ada makam siapa saja, Kang? Ya, di sini salah satunya yang di depan kita itu yang ada tugu kujang. Baik, Ya, tugu kujang itu yang dibungkus. Boleh nanti kita buka ya. Itu salah satunya makamnya yang Prabu Swartalaya. Dan di sini Ibu Ratu Purbamana. Nah, yang di atas sana Nimas Putri Dewi Rukmini. baik. Yang di atas. Kemudian yang di sampingnya sana Raden Jayabenda. Raden Jayabenda. Dan kemudian yang di sebelah sana Aki Manara Ratu Nagapuspa. Nah, juga ada beberapa nama yang mungkin tidak asing ketika kita sebutkan. Baik, Ya, dan di sini ada Pangeran Lodaya atau yang disebut dengan salah satu patih dari satu kerajaan Pajajaran. Siapa beliau? Ambang Waringin. Nah, itu tepat di hadapan kita. Dan kembali lagi kepada untuk menelusuri kebenarannya, kembali lagi kepada keyakinan. Kepercayaan diri betul. pribadi Betul, masing-masing. Dan masing-masing, perlu penelitian yang sangat luar biasa. betul. Penggalian oleh ahli sejarah, arkeolog, dan di mana mereka itu sama, bukan hanya kita memegang naskah dari Pantun Pajajaran Bogor, tapi ada nanti juga dari berbagai pihak, ada yang memegang manuskrip Betul. ataupun sejarah-sejarah yang lain. Disitulah perlunya untuk dikupas bersama-sama. Betul. Jadi dipadukan beberapa disiplin ilmu ya. Betul. Disiplin ilmu baik dari penelitian, baik dari mungkin dari segi spiritual juga itu dibutuhkan ya, Kang ya. Betul. Nah, ini kalau kita lihat kan banyak kebun-kebun kopi, berarti ini dulunya perkebunan Belanda ya. Updeling dulunya. Oh. Karena kalau kopi ini kan baru ya. Oh, baru ini. Baru Oh. masyarakat. Karena supaya apa? Ditanamin kopi oleh masyarakat itu supaya satu tidak erosi, Oh, betul. tidak terjadi longsoran. Ya. Penguat tanah ya. Jadi masyarakat menanam kopi bukan berarti mengambil alih lahan, bukan seperti masyarakat bertani itu kan bukan mengambil lahan, tapi menjaga supaya lahan tersebut tidak tergerus oleh erosi. Oh. Numpang hidup. Numpang ya. Gitu. Betul, betul. Hidup, gitu. Betul. Saya sebagai warga di sini tuh numpang hidup gitu. Betul. Nggak tahu ini lahan punya siapa atau punya siapa, itu nggak tahu. Gitu. Yang penting ya numpang hidup Ya, lah. numpang hidup dan tidak dirusak ya. Tidak dirusak. Paling Betul. ditambah gitu. Ya, karena Kopi, gini ya. ada puket apa gitu. Karena gini, kalau tidak ada beliau-beliau, Ya. warga di sini, kemungkinan tempat ini Akang sendiri tidak akan mampu untuk membersihkan sendiri. Betul. Tidak mampu, karena ada beliau-beliau ini, warga setempat inilah yang dimana selain daripada ikut menjaga di mana yang seharusnya ini dijaga oleh pemerintah, oleh pemangku kebijakan, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, juga Bapak Gubernur, dan pihak-pihak yang lainnya dari Kadis Budpar, karena beliau-beliau ini ikut menjaga. Ada Bukan- andil ya dari. Ada andil, bukan berarti kita mau mengakui atau mengambil alih, bukan. Tapi dengan cara seperti ini kita ikut menjaga, melestarikan peninggalan leluhur. Baik. Nah, untuk yang merawat setiap hari di sini ada atau Abah Usup atau siapa? Di sini tidak ada kita canangkan untuk merawat tiap hari, tidak ada. Belum ada ya. Jadi tidak ada yang tentu. Kalau belum ada yang tentu. ya, jadi Ada yang kalau di sini misalkan seperti tadi, dibersihkan. Akang datang, ayo kita ke atas, babad. Oh. Ada rezekinya kita babad. Nggak ada rezekinya ya, silahkan orang-orang yang berziarah. Ya. Gitu. Oh, baik. Tapi ini walaupun tidak dirawat setiap hari, bisa dikatakan ini terawat sih, Kang ya. Ini Insya bisa Allah. cukup terawat kalaupun hanya seperti ini gitu. Tapi Insya Allah. ini bisa apa seperti layaknya situs-situs pada umumnya ya. Betul. Oh. Nah, mungkin ada kisah lain nggak mengenai tempat ini? Mungkin dari Mbak Usup atau dari Pak Wawan mungkin mengenai tempat ini? Ada cerita-cerita lain? Cerita lain dari dulu saya kesini itu nggak tahu lah, kurang lebih atau berapa belas tahun atau berapa puluh tahun gitu. Yang setahu saya itu hanya hutan belantara. Cuman kalau mendengar kisah dan sejarah, di sini ada kuncen ini, bahkan
yang di atas itu ada tempat jarah gitu katanya. Ada tempat jarah yang dinamakan ya makam 17. Oh, Ternyata setelah itu ya sama Kang Ali sama Kang Suhai itu bukan hanya 17, ternyata lebih dari ratus, mungkin lebih dari ribuan makam. ribuan ya. Baik. Karena warga setempat juga di sini kan tidak tahu saya ini tempat jarah atau tempat peninggalan kerajaan-kerajaan dari manapun ibaratnya. Anggaplah kalau kata orang-orang sini atau kata-kata anak-anak sekarang mah itu tempat dialog atau berdiskusi gitu, apa menenangkan diri lah gitu. Betul, betul. Terus kelebihan-kelebihannya dan keajaiban-keajaiban di sini ya saya juga kurang tahu lah. Baik. Cuman ya melihat keadaan aja gitu. Ya emang nyata. Betul. Bukan apa yang dinamakannya itu musuh lain mitos, Lain mitos ya. rekayasa lain, rekayasa atau lain UKU. Ya memang kenyataan dan kejadiannya seperti itu. Nah, ada nggak kejadian ya katakanlah dari segi berbau misteri mungkin ya di tempat ini, mungkin sepengalaman Kang Fajri atau Mbak Usup atau Pak Wawan selama berkunjung ke tempat ini? Kalau bagi Akang, ya, kalau bagi Akang pribadi, kejadian-kejadian yang di luar nalar itu bukan ada lagi, tapi dari awal sampai akhir. Oh, sampai akhir malah ya. Dari Masya awal Allah. sampai akhir. Baik, baik. Oh. Bahkan mungkin pernah disampaikan juga ke Pak Usup, ke Wawan, ke yang lain juga. Ada sebuah ruang dimensi. Dan di mana ruang dimensi itu kita masuk ke dalam ruang dimensi tersebut. Dan di dalam ruang dimensi tersebut ada rahasia di balik rahasia. Dan kita tidak akan menunjukkan posisinya di mana. Baik. Gitu, karena memang itu kalau kita beritahukan takut disalahgunakan. Betul. Ada ruang dimensi. Ada ya. Baik, baik. Baik Kang Fajri. Nah, harapan kami mudah-mudahan setelah nanti kita tayangkan video ini bisa ditonton oleh banyak orang dan akan lebih banyak orang yang peduli. Mudah-mudahan bisa sampai ke orang-orang yang bisa lebih mendukung, lebih mengembangkan tempat ini, karena kami khawatir jangan sampai tempat ini rusak di telan waktu, hilang di telan zaman. Harapan kami tetap kami berdoa, walaupun hanya usaha kami tidak seberapa, mungkin hanya media sekecil ini, tapi kami berharap jejak leluhur yang apalagi di tempat ini ya, yang luar biasa ini bisa lebih dilihat oleh banyak orang. Betul. Bisa membukakan mata-mata orang-orang di luar sana agar bisa lebih peduli dengan tempat ini. Betul. Itu sih harapan kami ya. Jadi itulah yang tadi dibilang, di balik keindahan Gunung Mas Puncak ada sebuah rahasia, yang dimana rahasia itu perlu diteliti, dijaga, diriksa. Sebab bagaimanapun sebelum kita ada seperti ini, leluhur kita jauh terlebih dahulu. Betul. Kita hanya berkorban tenaga dan pikiran sementara leluhur kita untuk mempertahankan kesuburan tanah, untuk mempertahankan bumi pertiwi. Mereka mengorbankan nyawa. Betul. Dan bahasa batu satangtung, itu bukan bahasa kita mencari batu yang ukurannya satangtung diri, tapi bahasa batu satangtung itu iya tah. Batu nisan 10 cm gitu posisinya nangtung batu gitu. nisan, di mana batu nisan ini dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang perlu kita ceritakan, jangan sampai generasi muda itu lupa dengan sejarah. Betul. Lupa dengan siapa leluhurnya. Betul. Dan sekarang itu sudah terjadi. Bukan hanya generasi muda, tapi para pemangku kebijakan sudah lupa dengan siapa leluhurnya. Lupa dengan sejarah leluhurnya, yang hanya dikatakan saya keturunan, tapi lupa. Betul. Seperti itu ya, mohon maaf ya. Baik. Padahal kan ada sebuah pepatah ya, hananguni hana mangke ya, tan hananguni tan hana mangke. Baik. Mungkin kita keliling dulu setelah ini ya, Kang Fajri. Silakan. Sementara untuk obrolan kita cukupkan dulu. Ya. Sekali lagi
sebelum kita tutup, kami dari Lemirah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kang Fajri, Mbah Usup sama Mbah Wawan ya, yang telah menyempatkan waktu untuk mengantar kita, meluangkan waktu. Tak lupa teman-teman kita doakan semoga Kang Fajri, Mbah Wawan sama Mbah Usup ini diberikan kesehatan, Amin. dipanjangkan umurnya, Dan- dijebarkan milik rezekinya, Amin. biar beliau-beliau ini terus istiqomah menjaga alam sekitar yang ada di tempat ini. Dan satu lagi, kita pun tidak akan bisa seperti ini tanpa ada bantuannya anak muda itu. Oh iya, Dari Kang siapa mulai teh? kecil. Kang Din. Udin ya? Dian. Kang Udin. Nah, Sama dari satu lagi mulai Kang dia Udin. masih berumur belasan tahun. Sekarang tadi kan bilang udah 24 tahun. Oh iya. Benar benar. Bayangkan. Dari Benar 11 benar. tahun. Dari 11 tahun sekarang 24 tahun ya. Bayangkan. Dedin, Bahkan tadi Kang Udin ngebantuin kita bikin nasi liwet ya tadi di Punden sama ayahnya ya Pak Maman. Maman. Kita nah, juga ini mengucapkan anak terima dan kasih bapak ini yang selalu konsisten. konsisten. Nah Dan ini kita tidak Kang Udin, Kang bisa Udin. tidak bisa Nah ini berjalan kenalin tanpa nih Kang ini nih. Udin nih. Ini yang Nih. sangat luar Oh, biasa Didin. juga Didin ini. Kang Didin. Ikut Sorry. bapaknya ya. Didin jangan komplain Yang Kang Didin. selalu membantu tanpa mengatakan lelah. Ya. Walaupun tidak dibayar. Baik, baik. Coba kita pikir. Betul. Ya. Betul. Orang anak muda zaman sekarang, apalagi dengan orang tuanya, diajak membantu tanpa kita gaji. Ada kita kasih, nggak ada mau apalagi kata. Mungkin kalau orang lain sudah menolak, Betul. tapi Jarang, dengan ya. jiwa besarnya ini tidak ada menolakan, tidak ada kata lelah. Temennya juga lebih dari 4 orang nih. Oh. Dan anak-anaknya teman-temannya ini mengikuti jejak ini, jejak ini. Dian, sawah Dian. Siapa aja? Kang Udin. Akmal, Kang Akmal. Terus? Tantan, Kang Tantan. saya Triana. Triana kade poho hiji deui deh. Triana Nah, Kang Didin katanya Empat anak kecil ini. 4 sekawan ya. Iya. 4 sekawan. 4 sekawan ini yang selalu mengikuti ketika Akang datang, mereka pasti lari-lari ikut. Oh, baik, Nah, baik, ikut tanpa mengatakan lelah sampai sekarang. baik. Nah, inilah yang kedepannya oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan ya perlu diapresiasi. Betul, betul. Karena apa? Walaupun pengangguran, tapi jiwanya Jiwanya. jiwa dermawan. Dermawan, betul. Dermawan itu bukan kita memberi, bukan hanya memberi, tapi ketika tanpa berkata lelah Iya. untuk terus menjaga Baik. peninggalan leluhur, yang dimana peninggalan leluhur ini tidak kita nikmati hari ini, suatu saat nanti anak cucu kita yang akan menikmati. Betul. Dan bagaimana caranya jadi pemerintah, para pemangku kebijakan, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, terus Bapak Kadus Bupar, terus Bapak Gubernur Jawa Barat, bagaimana caranya mengangkat perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat terangkat, APBD pun akan terangkat. Begitupun perekonomian, pendapatan provinsi pun akan terangkat. Mensejahterakan salah satu daerah adalah angkat ekonomi masyarakatnya. Insya Allah sejahtera dan makmur. Betul. Mohon maaf. Betul. Baik. Baik. Nah, Membudidayakan kebudayaan. betul. Membudidayakan kebudayaan ya, melestarikan budaya, Betul. menjaga budaya ya. Lestarikan. Ini kan budaya kita dari Baik. awal. Baik. Turunan nih. Baik, betul. Mungkin. Ya semoga Selain dari sejarah itu turunannya ya dari sinilah mungkin kita itu. betul. Adanya sekarang karena adanya dulu ya. Ya. Baik, nah apa namanya? Jadi banyak hari ini orang-orang yang luar biasa teman-teman yang bisa kita temui, yang beliau-beliau ini dengan berbesar hati, dengan berjiwa besar ya memberikan sumbangsih mereka untuk apa menjaga kelestarian alam, terus memperlihatkan kepada kita, kepada dunia bahwa ternyata di tempat ini ada sebuah permata yang mungkin saat ini masih tertutup, dan insya Allah mudah-mudahan di kemudian hari, di kelak kemudian hari, permata-permata yang ada di tempat ini, di Punden yang tadi kita kunjungi, bisa lebih terbuka, diketahui oleh masyarakat luas. Tentunya harapan kami itu, dan tentunya harapan leluhur juga akan seperti itu ya, karena Harapan orang itu juga sama. betul. Jadi mungkin saat ini sudah waktunya lalakon karuhun, lalakon sesepuh orang itu dilalakonkan kan, itu saja. Baik. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tak lain dan tak bukan hanya kata terima kasih yang bisa kami ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak hari ini berjuang. Mudah-mudahan tak pernah lelah ya, jangan sampai berhenti Insya Allah. menjaga dan melestarikan dan menyampaikan kisah sejarah yang ada di tempat ini. Itu saja teman-teman.
Sebenarnya kita masih betah, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Kita akhir saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Kami akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam legenda misteri dan sejarah. Lemirah, Rahayu.